Hai, selamat malam buat semuanya. Kembali lagi sama aku Aziz Lusandi. Oke, malam hari ini aku itu nggak eksplorasi ke tempat angker alias libur dulu men, dikarenakan cuacanya kurang mendukung dan kondisi badan kurang fit men, capek. Kemarin itu aku habis eksplorasi, cuman gagal. Dan besok aku bakal eksplorasi di tempat itu lagi. Dan buat teman-teman jangan lupa pantengin di channel aku Aziz Lusandi. Nah, aku tuh sebenarnya kangen sih pengen bikin podcast itu bareng teman-teman, cuman dikarenakan narasumbernya belum ada. Ya udah, akhirnya aku bikin cuap-cuap merinding dengan segmen namanya Story Merinding, bukan podcast ya. Kalau Story Merinding podcast itu eh, ada narasumber yang berbagi pengalaman tentang mistis. Silahkan kalian bisa dicek video aku waktu Story Merinding podcast. Ini dia. Dan kemudian di Story Merinding lagi, sebenarnya bukan podcast, ini lebih ke cerita. Silahkan kalian bisa dicek lagi ya di sini videonya. Nah, ini adalah video cuap-cuap berikutnya, Story Merinding. Buat kalian yang pengen jadi narasumber pengalaman mistis kalian, silahkan bisa komentar di bawah ini. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi dalam Story Merinding Podcast. Nah, cerita malam hari ini itu bukan berdasarkan katanya sih, tapi ini pengalaman pribadi men. Jadi sebelum aku ke topik inti, banyak orang yang menganggapku itu aku tuh seorang anak indigo. Padahal aku tuh bukan anak indigo, aku cuman modal nekat men di tempat angker. Jadi banyak sih yang di komentar, di typing live chat gitu juga banyak yang bilang kalau aku anak indigo, padahal bukan. Dan aku cuma bisa ngerasain doang, nggak bisa ngelihat ini itu. Ini beberapa komentar yang menganggap aku anak indigo men. Oke, jelas ya. Jadi bukan karena indigo men, jadi ya karena kepepet, karena konten, jadi mau gak mau harus berani. Nah sebenarnya gini teman-teman, aku tuh punya cerita. Aku kan punya ponakan kecil sekitar umur 3 tahunan, cewek ya. Nah waktu itu aku sama dia itu lagi makan lah. Aku waktu ambil nasi, dia itu keluar, tapi dia itu berdiri di pintu, pas pintu. Nah aku nggak tahu itu aku dengar suara, maksudnya jelas atau mungkin samar-samar. Dia itu bilang gini, ayo sini, gak usah takut gitu men. Padahal di depan rumah itu gak ada orang men. Nah 2 hari kemudian, waktu lagi duduk-duduk ya, aku coba tanya sama si ponakanku itu. Nah, aku tanya tuh di sekitar sini itu ada apa gitu. Dan akhirnya dia itu menjawab seperti ini. Sekarang lihat di mana? Di atas. Hah? Cowok apa cewek? Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Rambutnya panjang apa pendek? Pendek. Pendek. Ada tanduknya apa enggak ada? Tanduk gini. Sing kayak kerbau, kayak sapi gitu, ada enggak? Ada. Bajunya warna Hitam tapi medeni. hitam tapi medeni. Deket. Enggak. Gimana? Lihatin. Lagi ngapain? Ke atas aja. Yang di kamar masih ya berarti ya, 2 ya. Yang di atas? Yang di atas enggak ada, yang atas itu enggak ada. Yang pojok situ? Yang di jendela depan? Di kamar masih? Ngeri ya. Maksudnya kita nggak ngeliat apa-apa, tapi dianya ngeliat yang aneh-aneh seperti itu teman-teman. Nah sebenarnya sebelum video itu, sebelumnya dia juga katanya lihat. Nah posisi rumah dia itu sebelahnya itu ada kebun, cuman kebunnya itu nggak terlalu luas. Nah katanya dia itu lihat ada hitam-hitam berdiri di kebunan itu. Nah padahal aminya atau ibunya itu nggak lihat ada orang yang berdiri di situ men. Dan itu posisinya itu waktu siang hari men, bukan malam. Jadi gimana ya, maksudnya setan itu muncul ketika nggak cuma malam tapi siang juga muncul ya.
Nah, buat teman-teman nih yang emang kalian merasa indigo, apakah fenomena kayak gini itu wajar apa gimana ya? Aku juga kurang paham ya. Silakan nanti kalian bisa komen di bawah ini seperti apa tanggapan kalian tentang fenomena seperti ini. Oke, sekian video dari aku di segmen story merinding. Sampai jumpa di story merinding berikutnya. Bye.